Hai, selamat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat. Apa kabar hari ini? Masih semangat ya? Miss harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran kita, yaitu dari subtema yang terakhir di tema 1 ya. Kita belajar subtema 4 dari tema 1 ya. Oke, simak baik-baik video pembelajaran kali ini supaya kalian bisa paham dan bisa mengerti apa yang akan dijelaskan. Oke. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang ke-1 ya, hidup rukun di masyarakat. Kita akan belajar kalimat penolakan. Kalimat penolakan berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang. Jadi, ketika kamu diajak oleh teman kamu atau diajak oleh siapapun yang mengajak kamu bermain atau mengajak kamu belajar bersama, nah ketika kamu tidak bisa ikut dengan mereka, kamu harus bisa bagaimana menolak mereka dengan jawaban yang baik, jawaban yang sopan dan santun ya. Ucapannya, kalimatnya harus santun. Kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan kalimat yang santun ya. Kalau kamu tidak bisa ikut, kamu harus gunakan kata maaf karena itu adalah ciri-ciri atau tanda dari kalimat penolakan. Kalimat penolakan ditandai dengan kata maaf dan kata tidak. Ingat ya, kalau kemarin kita sudah belajar kalimat ajakan dan kalimat perintah, kali ini kita belajar kalimat penolakan. Ciri dari kalimat penolakan yaitu ditandai dengan kata maaf dan kata tidak. Oke? Contohnya, ini ada percakapan antara Dedi dan Jonas. Jonas mengajak Dedi belajar bersama. Dedi, nanti sore kita belajar bersama di rumahmu ya, kata Jonas. Lalu kata Dedi lagi menjawab, maaf Jonas, nanti sore aku ada acara dengan orang tua, jadi aku tidak bisa belajar bersama dulu. Lalu kata Jonas lagi, baiklah, tidak apa-apa Dedi. Nah, ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Dedi ketika menolak Jonas sudah dengan bahasa dan kalimat yang santun, yaitu dengan kata maaf dan tidak bisa ya. Maaf Jonas, nah tidak bisa, aku tidak bisa karena aku ada acara dengan orang tuaku. Nah berarti Dedi sudah menolak ajakan Jonas dengan sopan ya, dengan baik. Kita lanjut. Kemuatan SBDP menyebutkan jenis-jenis bahan alam untuk membuat hiasan. Anak-anak, bahan alam dapat digunakan untuk membuat hiasan ya. Hiasan yang dibuat biasanya dapat berupa kolase atau mosaik. Kamu lihat contoh di gambar ini ya. Di gambar ada contoh biji jagung yang warna kuning, biji kacang merah, biji kacang hijau. Ini adalah contoh biji-bijian ya dari bahan alam yang bisa kita gunakan untuk membuat hiasan. Misalnya kita mau membuat hiasan rumah, atapnya kita kasih biji jagung, kemudian bangunannya kita kasih biji kacang merah, dan pintu dan jendelanya kita kasih biji kacang hijau ya. Bahan alam yang bisa kita jadikan bahan hiasan yaitu pertama biji jagung, kemudian biji kacang merah, dan biji kacang hijau. Biji-bijian ini bisa kita hias, bisa kita gunakan untuk membuat hiasan. Oke? Sudah paham tentang biji-bijian, tentang bahan alam yang bisa digunakan untuk membuat hiasan. Kemudian, mengidentifikasi kalimat penolakan dalam percakapan. Penolakan juga sering kita ucapkan dalam percakapan sehari-hari. Penolakan yang baik dapat menjaga kerukunan. Sikap tidak rukun menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Perselisihan itu apa, Miss? Perselisihan itu sama seperti pertengkaran anak-anak. Jadi tidak rukun, tidak akur ya. Itu membuat kalau kita tidak rukun itu membuat pertengkaran, permusuhan seperti itu ya. Itu artinya dari perselisihan. Jadi kalau kita mau menolak ajakan teman kita pun kita harus tolaknya dengan bahasa yang sopan, bahasa yang santun ya, supaya tetap terjalin kerukunan itu. Oke? Bagaimana menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat? Mengamalkan sila pertama dan kedua Pancasila dapat menjaga kerukunan antar masyarakat. Nah, contoh sikap sesuai sila pertama Pancasila di masyarakat yaitu melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing ya. Nah, dari contoh gambar ini ada perkumpulan antara bapak-bapak sedang rapat. Jadi, ada satu bapak yang mengatakan,
Sebelum rapat dimulai, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi, Bapak ini sudah mengamalkan sila pertama Pancasila di masyarakat. Bapak ini saling menghargai. Bapak ini tahu di antara bapak-bapak yang lain ada bapak yang memiliki agama yang berbeda dengan dia. Oke, kamu sudah tahu ya agama yang ada di Indonesia. Nah, jadi Bapak ini sudah mencerminkan dan mengamalkan sila pertama Pancasila di masyarakat, yaitu saling menghargai antar umat beragama. Bapak ini membebaskan bapak yang lain berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak menurut agama bapak tersebut. Oke? Dan menyebutkan pengamalan sila kedua di masyarakat. Contoh sikap sila kedua Pancasila di masyarakat yaitu membantu orang lain yang tertimpa bencana. Jadi, kamu punya tetangga misalnya sedang tertimpa musibah, kebanjiran, kebakaran, itu kan musibah ya, itu bencana ya anak-anak. Jadi, kamu bisa tolong mereka dengan memberi pakaian, memberi sumbangan, mengumpulkan uang sama-sama untuk memberi kepada tetangga yang sedang membutuhkan, kepada tetangga yang sedang tertimpa bencana tersebut ya. Bisa mengumpulkan baju yang masih layak pakai, misalnya makanan, oke? Membantu orang lain yang tertimpa bencana. Nah, kita masuk lagi ke pembelajaran ketiga. Menyebutkan kalimat penolakan dalam percakapan. Penolakan berkaitan dengan ajakan atau pemberian dari orang lain. Nah, selain ajakan, pemberian orang lain juga bisa kita tolak, tapi kita tolak dengan santun. Ya, penolakan yang baik dapat menghindarkan kita dari perselisihan. Lihat contoh berikut ini. Ayo bermain bola ke lapangan. Maaf Dedi, aku harus segera pulang karena ada tugas rumah yang harus kuselesaikan. Nah, jadi ini misalnya kita kasih contoh si Andi ya. Dedi mengajak Andi, ayo bermain bola ke lapangan. Lalu Andi bilang, maaf Dedi, aku harus segera pulang karena ada tugas rumah yang harus kuselesaikan. Nah, dia juga menggunakan kata maaf, dia tidak bisa bermain karena dia punya tugas. Kamu juga seperti itu ya. Kalau diajak teman dan kamu tidak bisa, kamu harus gunakan kata maaf, aku tidak bisa, dan sebutkan alasannya kenapa kamu tidak bisa. Oke? Iya. Membuat kolase menggunakan bahan alam. Kolase dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar, ya. Kolase dapat dibuat dari berbagai bahan alam. Bahan alam yang ditempel dipadukan hingga membentuk objek gambar. Sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat dimengerti oleh anak-anak semuanya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.